Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Ibu dalam kesempatan kali ini terima kasih udah meluangkan waktunya Ya, untuk mengikuti sesi konseling ini. Sebelumnya saya ingin memberitahukan dulu pada Ibu tentang ada beberapa asas di dalam sesi konseling ini. Yang pertama mungkin asas privasi, yang mana asas privasi ini seketika Ibu meluapkan semua emosi Ibu atau problem yang Ibu miliki, setiap Iya. masalah yang Ibu miliki kepada saya, silahkan ceritakan. Karena ini halnya privasi, Iya. tidak ada yang akan tahu tentang Iya. masalah Ibu tersebut. Terus mungkin ada sukarela. Nah, Ibu mengikuti sesi konseling ini tidak ada paksaan sama sekali ya Bu Iya, ya, tidak ada. karena ingin mengikuti keinginan Ibu ya untuk Iya. mengikuti sesi konseling ini. Nah, dan selanjutnya ada keterbukaan. Jadi tugas Ibu sebagai klien saya, silahkan Ibu terbuka dengan sangat jelas, deskripsikan semua masalah yang Ibu rasakan selama ini, yang mungkin Ibu ingin disembuhkan dari masalah tersebut. Seperti itu ya Bu ya? Iya, Oke Ibu. Sebelumnya Ibu namanya siapa? Ibu Yani. Ibu Yani. Oke. Biasanya kalau enaknya apa disebutnya Ibu Yani, apa ada nama lain Bu? Itu aja. Itu aja yang paling nyaman disebut Iya. ya. Oke Bu Yani. Bu Yani, di malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu ya di Iya. sesi pertama. Mungkin kita akan melakukan beberapa sesi, Ya. mungkin sampai 4 sesi Ibu Iya. nanti ke depannya ya Bu ya. Oke Bu, sebelumnya nih, kenapa Ibu ingin mengikuti sesi konseling ini Bu? Karena pikiran saya itu udah kayak penuh ya, di otak itu kayak udah penuh. Oh, udah Jadi pengen penuh. diluapin. Pengen Iya. diluapin. Bisa dicontohkan penuhnya pikiran Ibu tuh seperti apa Bu? Digambarkannya seperti apa? Kayak bola yang mau pecah aja gitu. Bola yang mau Heeh. pecah, seperti itu perasaan Ibu. Oke Ibu. Tujuannya seperti itu, mungkin ada yang lain Bu? Gak ada. Mungkin Ibu pengen keluar dari zona ini ya Bu ya? Iya. Seperti itu. Oke Ibu. Sebelumnya, apa yang menjadi masalah dalam hidup Ibu ini? Sebenarnya ini masalah arisan ya pertamanya. Oke. Heeh. Terus orang itu nanya sama saya, kenapa kok jarang pulang ke tempat lahir saya ya di sana di Awipari. Saya bilang, buat apa saya ke sana? Bapak saya kan di sini. Iya. Terus saya bilang, saya juga itu ada masalah arisan dulu. Saya Oke. pas pulang ke Jawa, posisi butuh uang, pasti kocok keluar saya kan langsung saya bawa uang Iya. itu. Orang itu pas mau buka arisan itu nggak hadir. Jadi dia menyalahkan saya, kenapa kok saya yang keluar pengennya dia gitu. Berarti mungkin Ibu dalam situasi ini difitnah mungkin ya? Iya. Terus Oke. orang itu bilang ke tetangga saya yang di sana, katanya saya nggak akur sama dia. Iya. Padahal kan nggak. Gitu. Itu kapan kejadiannya Bu? Udah lama ya, mungkin ada 5 bulanan. Oh 5 bulan, berarti masih di 2023 ya? Iya. Oke, 5 bulan. Itu siapa Bu yang menyangkal Ibu bahwasannya Ibu itu menjadi penyebab masalah di sana Bu? Adalah teman. Teman. Berapa orang Bu? 1 orang. Satu orang. Cuma 1 orang. Iya. Nah, masih ingat Bu namanya siapa? Masih. Boleh disamarkan namanya siapa? Oh iya. Siapa? Gak nama aslinya kan? Iya, nggak apa-apa nggak nama aslinya. Siapa ya? Tuti aja. Tuti, nama samarannya Tuti ya. Iya. Oke, Ibu Tuti itu orang yang menuduh Ibu ya Bu ya dalam situasi seperti ini. Iya. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu mengalami situasi ini Bu? Dalam kehidupan Pengennya Ibu? gimana ya? Pengennya langsung ke sana meluruskan masalah, tapi
suami saya bilang jangan dulu ke sana. Hmm, Ini situasinya masih panas. oke. Sampai sekarang juga belum terselesaikan. Belum terselesaikan. Yang menjadi panas itu emang bakal terjadi apa, Bu? Gambarannya kalau misalkan situasi masih panas nih. Kita datang ke sana misalkan, apa yang akan terjadi? Takutnya Bayangan itu gimana suami. ya? Sangat menakutkan, soalnya orang itu nggak ada masalah sekalipun dia selalu mengorek-korek masalah orang lain. Oh, gitu. Orangnya gitu. Dia selalu mengungkit mungkin ya, mencari kesalahan orang lain. Oke. Jadi dia itu masalah saya di sini tuh dia tahu semua, dikasih tahu sama teman saya yang itu. Gitu. Oke. Nah, harapan Ibu ketika ketemu dengan beliau tuh pengen seperti apa, Bu? Harapannya? Pengen baik lagi, kalau bisa diluruskan lagi masalahnya. Supaya hidupnya lebih nyaman ya, Bu ya? Iya. Yang terlibat dalam kejadian ini nggak ada lagi, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Cuman itu aja. Oke. Nah, Bu, yang Ibu ingat nih, yang ia katakan sehingga Ibu itu mungkin sekarang difitnah dengan kehidupan sekarang Ibu itu tidak enak ya. Apa yang membuat yang ia katakan kepada teman-teman mungkin yang dikatakan tentang Ibu itu apa? Masih tahu nggak? Tidak disangka ternyata begini ya, di depan bagus, di belakang gini katanya gitu. Tapi kan gitu. saya nggak merasa begitu gitu ngomongnya. Jadi yang disampaikannya itu berbeda dengan yang saya omongin ke dia gitu. Oke. Jadi berarti dia ngobrol tentang ke teman-teman bahwa Ibu itu di belakang jelek, di depan baik gitu ya. Oke, seperti itu, Bu. Nah, Bu, dari perasaan ini, Bu ya, apa yang Ibu rasakan? Jadi tidak nyaman. Tidak mau nyaman. Pulang juga kayak nggak bisa gitu. Nggak bisa. Pulang kemana, Bu? Ke Awi Pari. Ke Awi Pari. Tidak nyaman ya, Bu ya? Iya. Ibu benci nggak sama dia, Bu? Enggak. Kenapa, Bu? Padahal kan dia yang mengatakan menjelek-jelekan nama Ibu, sampai sekarang kan martabat Ibu udah di bawah mungkin ya karena tingkah laku dia. Sampai Ibu tuh nggak benci sama dia, kenapa, Bu? Biarin aja Allah yang membalas, gitu aja. Oh, gitu aja. Biarin Allah yang membalas ya, Bu ya. Oke, saya paham dengan kejadian ini, Bu. Ikut ini ya. Tidak nyaman. Selain tidak nyaman ada lagi, Bu? Jadi gimana ya? Mau jarah ke makam ibu saya juga jadi susah, soalnya melewati rumah dia. Aksesnya melewati rumah dia. Jadi kan kalau saya ke sana otomatis melewati rumah dia. Jadi udah beberapa bulan gak pernah pulang. Yang Ibu rasakan ketika ketemu dia tuh seperti apa, Bu? Saya pernah ketemu sekali pas mama saya meninggal, gak nanya sama sekali. Malah motornya itu lebih kenceng. Si dia itu? Sama anaknya. Oke, Ibu, siap. Sampai saya pulang ke sana pun saya nggak mau di luar, cuma di dalam rumah aja cari yang aman. Sepertinya Ibu mau nggak ketemu sama dia gitu? Nggak mau, cuman gimana ya, jadi nggak nyaman gitu. Cuman kan kita biasanya akur, misalnya saya ke sana bawa apa, misalnya makanan suka dikasih apa-apa gitu. Sekarang kan jadi nggak itu. Dia meneror saya itu 1 minggu ada, saya nggak makan sampai 3 hari. Oh gitu, dia meneror Ibu melalui apa, Bu? Teroran itu WA? Dia nggak pernah ditelepon. Nah, Bu, bisa diceritakan teror yang ia lakukan itu seperti apa, Bu? Seperti menggunakan kata-kata apa? Iya, jadi istilahnya gini ya, bahasa Sunda itu, kata jawab, punalak menelik sama kehidupan saya nggak pernah ngerepotin kamu, kok kamu gitu sama aku, gitu kan. Padahal saya nggak gitu sama dia. Jadi gitu. Dia itu kayak, tapi ngancam nggak, Bu? Ada ancaman nggak dia ke Ibu? Nggak ada ancaman, cuman berkali-kali WA aja gitu. Sampai-sampai saya nggak pegang HP sampai 4 hari nggak pegang HP. 4 hari. Dan tidak makan 3 hari. Iya.
karena mungkin itu perkataan ketikannya itu tidak Iya. enak ya Bu ya, Iya. untuk dibaca menurut Ibu ya, seperti itu. Oke. Nah Bu, dari masalah ini Ibu itu udah berapa lama merasakannya Bu? Apanya? Merasakan emosi ini Bu, udah berapa Udah lama? lama, udah 5 bulanan. 5 bulan, berarti Yang dari pertama. kejadian itu sampai saat ini masih Iya, ya? masih ngunek-ngunek. Masih unek-unek. Oke. Nah Bu, kan Ibu nih selama sekarang 5 bulan ya, memendam emosi tersebut, tidak nyaman gitu. Nah, dari tidak nyaman ini, ada nggak Bu, bagaimana dalam kehidupan Ibu itu dalam menyimpan emosi ini Bu? Mungkin gini ya, dibanyakin ibadah aja gitu aja. Dibanyakin ibadah. Iya. Pengennya gitu ya Bu ya, dibanyakin Iya, ibadah. dibanyakin ibadah aja. Cuma sama ngobrol terus sama suami itu aja. Oke, berarti saling Iya. terbuka ya Bu ya. Oke. Berarti dalam kehidupan Ibu ini nggak ada yang ketika Ibu sekarang memikirkan situasi tidak nyaman ini, mengganggu nggak terhadap kehidupan Ibu? Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Apa Bu yang jadi gangguannya Bu? Jadi kalau saya pulang ke sana tuh seolah-olah menjadi ada tembok penghalang gitu. Jadi nggak bebas kalau ke sana. Menjadi ada tembok penghalang ya Bu ya? Iya. Nah Bu, menurut Ibu nih ya, dari pandangan Ibu sendiri, ketika Ibu merasakan sekarang emosional tidak nyaman, dan Ibu itu sekarang membentengi diri, tidak mau bertemu dia, mungkin ya seperti itu, dan Ibu juga merasa kalau ke sana itu Ibu merasa terbenteng, nggak bebas ketika ketemu dia, karena Ibu juga tidak nyaman seperti itu. Nah Bu, menurut Ibu dalam situasi ini ada ruginya nggak Bu? Ada, sangat rugi. Sangat rugi? Iya, nama baik saya jadi jelek kan. Oke, nama baik jadi jelek ya. Iya. Selain nama baik ada lagi Bu? Enggak, Nggak udah ada, itu aja. itu aja. Oke. Nah Bu, dalam situasi ini apakah Ibu ingin berubah? Iya. Pengen. Sekarang gini Bu, Ibu misalkan ya sekarang sudah mengikuti sesi konseling, terus perasaan tidak nyaman itu sudah terbebas dalam kehidupan Ibu. Nah, yang terjadi dalam kehidupan Ibu ketika sudah terbebas dari rasa nyaman itu apa Bu? Dalam pikiran Ibu ketika sudah terbebas? Mungkin apa ya, merasa lega mungkin kalau misalnya sudah terbebas dari masalah ini. Oke. Menjadi lebih tenang aja jiwanya. Lebih enjoy ya Bu ya? Iya. Oke. Nah Bu, sekarang gini, ada nggak Bu keuntungannya ketika Ibu ini ya seperti tadi ya, sudah lepas dari emosi negatif ini, keuntungan menurut Ibu dalam kehidupan Ibu apa Bu? Berarti lebih berhati-hati aja memilih teman atau sahabat. Oke, itu yang Ibu inginkan ya Bu ya? Iya. Jadi lebih motivasi kehidupan aja. Sekarang gini Bu, Ibu bayangkan, imajinasikan, merasakan bahwa Ibu ini berpura-pura Ibu telah mendapatkan atau mengalami rasa lega, terus lebih tenang kehidupannya, sudah terbebas dari emosi ini, bayangkan oleh Ibu ya, bayangkan oleh Ibu, rasa lega, rasa tenang, rasa nyaman, dan bisa bebas pulang kampung ke mana Ibu tadi? Ke Awi Pari. Ke Awi Pari, bayangkan oleh Ibu sekarang. Nah, setelah itu, setelah membayangkan apa Bu yang terjadi dalam kehidupan Ibu? Ketika Ibu sudah
merasa lega dari perasaan ini, Bu? Ya alhamdulillah sih kalau misalnya udah lega, masalah ini terselesaikan, ya syukur alhamdulillah. Jadi kan bisa ke sana kemari bebas. Oke. Oke, Bu. Sekarang saya akan menanyakan perasaan Ibu ya. Di sini saya akan memberikan intensitas emosional, yang mana intensitas emosional ini ukurannya itu dari angka 0 sampai 10. Yang mana angka 10 ini adalah emosi negatif yang paling tinggi, rasa tidak nyaman yang paling tinggi, kecewa tidak paling tinggi, terus hal-hal negatif yang paling tinggi. Dari 10 turun ke 9, 8, 7, 6, 5, 4 sampai 0 ya Bu ya. Nah, dalam situasi ini saat ini, berapakah nilai emosional Ibu dalam intensitasnya, Bu? Mungkin 8 apa 9. Oke. Lebihnya Ibu berat condongnya kemana, Bu? Angka berapa? 9. 9. Baik. Oke, Bu. Saya sudah paham sekarang ya tentang masalah Ibu. Ya. Ibu, setelah melakukan sesi konseling ini, harapan Ibu selain untuk tadi yang disebutkan, ada lagi nggak, Bu, harapannya? Harapannya ya itu tadi. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Belum kebayang untuk yang lain. Iya. Berarti Ibu saat ini fokus sama tujuan Ibu itu aja Iya. ya, Bu, ya, harapannya. Baik, Bu. Nah, sekarang kita akan melakukan riset jalur energi, yang mana ini itu praktik konselingnya itu terapi, Ibu ya, menggunakan emotional freedom technique. Nah, di sini tugasnya Ibu temukan 2 titik tulang ini ya. Nah, nanti bisa Ibu ketuk dengan 4 jari ini. Ya. Nah, dalam ketukan ini disebutnya itu titik K27. Nah, sambil mengetuk ini bersamaan sambil menarik napas. Ibu sambil menarik napas lewat hidung dengan panjang, membuangnya dari mulut sebanyak 5 kali. Contoh sama saya, dikasih contoh dulu ya, Bu ya. Iya. Nah, ini seperti ini. Kita ketuk. Bisa, Bu? Bisa. Coba diketuk di sini, kita temui ada ini, Bu. Bisa dilihat ini, ada tulang sebelah sini. Oh iya. Ya. Ya. Sudah ditemukan, Bu? Sudah. Silahkan dengan 4 jari, ketuk dulu, tarik napas panjang sambil merem, buang napas. Tarik lagi sambil ketuk, buang nafas. 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 Oke, Bu, sudah. Nah, sekarang saya akan mengecek intensitas Ibu lagi ya. Setelah tadi Ibu udah melakukan meriset emosional Ibu ya, melalui jalur energi ini, intensitas emosional Ibu di angka berapa sekarang? Mungkin lebih lega ya, lebih lega. 6 apa 7. 6, 7, oke. Condongnya ke berapa, Bu? 7? 7 mungkin ya. Siap. Nah, sekarang Ibu, kita akan melakukan tahap kedua, yaitu source spot dan kalimat afirmasi. Yang mana source spot ini ada di titik sini, Bu. Ya. Pilih salah satunya, Ibu mau yang mana? Ya. Ini dengan bukan diketuk, sekarang tinggal diurut aja. Ya. Mutarnya ini searah jarum jam. Ya. Atau berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Berarti bebas ya? Bebas, ya. Oke. Sekarang Ibu bisa temukan titik ini ya? Bisa. Oke. Di sini nanti bisa Ibu lihat dulu saya. Nah, nanti Ibu akan diberikan instruksi oleh saya untuk mengikuti kalimat afirmasi. Meskipun saya merasa kecewa dengan kejadian ini, Ibu sambil memijit aja. Ya, Bu ya? Ya. Siap, silakan Bu, pijit dulu ini. Berarti kalau yang kanan
pakai tangan yang kiri. Oh, gini. Nah, Ya. dengan ini Bu, 3 jari. 3 jari. Iya. Di sini titiknya. Di mana titik? Nah, di bawah ini ya, Bu. Ya. Siap. Silahkan dipijit, Bu. Ya. Meskipun saya merasa kecewa, silahkan diikuti. Meskipun saya merasa kecewa, Meskipun saya merasa tidak nyaman, meskipun saya merasa tidak nyaman saat saya melihat, mendengar, membayangkan, mengetahui, dan atau mengingat masalah ini dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ucapan-ucapan dia yang memunculkan semua perasaan tidak nyaman yang saya sebutkan tadi, saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya. Dan dengan kesadaran penuh, saya putuskan dengan yakin, mantap, sekaranglah waktunya dan aman bagi saya untuk dengan tulus, ikhlas, lepaskan secara permanen semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan saat ini, beserta semua perasaan semua perasaan tidak nyaman, apapun itu yang muncul pada kejadian paling awal, pada kejadian-kejadian lanjutan, dan pada kejadian-kejadian tersembunyi, dan atau yang saya sudah lupa sekalipun, atau yang saya sudah lupa sekalipun, yang menjadi penyebab atau akar masalah dari semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan sekarang. Saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Tarik nafas 3 kali, Bu. Niatkan ketika membuang napas untuk merasa lebih nyaman dan lega. Tarik nafas lagi, buang. Dari mulut, Bu. Tarik nafas lagi, buang. Sudah. Bagaimana, Bu, sekarang? Lebih nyaman lagi. Ya. Intensitasnya ada di angka berapa, Bu? Mungkin lebih ke 4. 4. Oke. Oke, Bu. Sekarang kita lakukan lagi kalimat afirmasi ini 3 kali ya, Bu ya. Lebih baiknya. Mari kita lakukan seperti tadi, Bu. Tadi dipijit yang tadi ya, sama 3 jari searah jarum jam. Meskipun saya merasa kecewa, emosi saat saya melihat, mendengar, membayangkan, mengetahui, dan atau mengingat masalah ini dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkataan dia yang memunculkan semua perasaan tidak nyaman yang saya sebutkan tadi. Saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya. Dan dengan kesadaran penuh, saya putuskan dengan yakin, mantap, sekaranglah waktunya dan aman bagi saya untuk
dengan tulus, ikhlas, lepaskan secara permanen semua perasaan yang saya rasakan saat ini, beserta semua perasaan apapun itu yang muncul pada kejadian paling awal pada kejadian lanjutan dan pada kejadian tersembunyi dan atau yang saya sudah lupa sekalipun yang menjadi penyebab atau akar masalah dari semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan sekarang. Saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Tarik nafas, niatkan untuk lega dan nyaman, buang. Tarik nafas lagi, niatkan lega dan nyaman, buang. Tarik nafas lagi, buang. Oke. Sekarang Bu, intensitas Ibu ada di angka berapa Bu? Kayak udah lega perasaan. Udah lega perasaannya. Sebetulnya intensitas yang Ibu rasakan sekarang ada di angka berapa Bu? Mungkin angka paling nyaman. Paling down itu 2 sampai 0. 0 itu habis, udah nggak ada. Mungkin 1 apa 2 ya? 2 mungkin ya. Oke. Nah Bu, kalau misalkan Ibu ketemu dengan dia dan dia itu ngobrol seperti itu lagi kepada Ibu, apa yang terjadi sama Ibu mungkin? Dari bayangan Ibu, dari sekarang, misalkan sekarang saya ilustrasikan dia itu mencaci maki ketemu Ibu. Apa yang Ibu rasakan seperti saat itu? Rasanya gimana Bu ketika Rasanya gimana ya? Mungkin lebih menjelaskan masalahnya, meluruskan masalah. Pengen seperti Seperti itu. Tapi kalau dianya nolak gimana Bu? Mungkin saya juga nggak itu ya. Mungkin dia kan orangnya susah. Mungkin dianya nggak mau. Tapi Ibu sebenarnya emosional Ibu kan dari rata-rata orang itu, misalkan ada orang yang seperti itu, Ibu membalas nggak emosi itu Bu? Menurut saya sih nggak usah, biarin aja. Lebih baik diam seperti itu. Nah Bu, kalau misalkan lebih baik diam, terus Ibu diinjak-injak sampai misalkan harga diri itu habis, apa yang Ibu lakukan saat itu? Misalkan Ibu dipermalukan di depan umum, itu kan lebih bahaya Bu. Bisa timbul kesehatan mentalnya nanti berkurang. Apa yang Ibu rasakan seperti itu kalau misalkan terjadi seperti itu Bu? Lebih baik ya dianya diajak ngobrol berdua, jangan di tempat umum aja gitu. Kalau bisa. Gitu, kalau bisa. Iya. Kalau nggak bisa mungkin Ibu harus menerima seperti itu. Menerima. Mungkin lebih baik diam aja. Diam aja. Alasannya kenapa Bu diam Bu? Tidak mau melawan seperti itu. Tidak ingin memperpanjang masalah. Tidak ingin memperpanjang masalah. Berarti Ibu lebih baik memendam seperti itu, apa gimana? Iya. Tapi kan Bu, dari memendam tersebut mungkin nanti ada dampaknya ke Ibu. Seperti tadi dari awal, misalkan gejalanya itu seperti kepala mau pecah, itu kan pasti akan terjadi lagi ya Bu. Dari alasan yang lain Bu, kenapa Ibu nggak mau membalas dia Bu? Gini aja ya, mungkin lebih ke sikap dewasa aja gitu. Sikap dewasa, oke. Berarti Ibu berpikirnya lebih berkepanjangan ya Bu. Oke. Bu, ada nggak Bu harapan dari Ibu? Apa sih yang Ibu harapkan dari dia itu? Apakah seperti apa gitu? Ingin seperti biasa lagi, seperti biasa. Dulu tidak ada masalah. Gitu aja. Nah, Ibu sama dia itu keluarga apa gimana Bu? Bukan, jadi tetangga. Tetangga. Iya. Rumahnya dekat Bu? Dekat. Berapa jaraknya itu? Berapa meter? Mungkin ada 15 meter dari 15 meter di daerah Awi Pari.
Iya. Awiparinya di daerah? Terminal Ciberem masuk gang lagi. Terminal Ciberem. Oh iya. Berarti Ibu mah lebih baik diam ya? Iya. Kenapa Bu yakin lebih baik diam? Kan kalau Karena dia orangnya itu gimana ya? Berbeda gitu. berbeda dari yang lain. Iya, orangnya itu berbeda. Enggak. Misalnya kalau ada kebencian itu dia terus benci gitu kan. Jadi seolah-olah ingin mengorek lagi masalah. Oke, Orangnya saya gitu. paham. Jadi yang Ibu harapkan mah mungkin biarlah dia capek mengurus urusanku seperti itu ya Bu ya. Sampai-sampai dia itu istilahnya mengganggu dagang suami saya. Suami saya dagangnya sampai sepi sekali. Itu selama 3 minggu ada. 3 minggu seperti itu. Mengganggunya itu gimana Bu? Bentuk penggangguannya? Ya mungkin dia datang ke orang pinta mungkin. Soalnya kan ada temannya itu mungkin. Kok Ibu tahu dia mengganggu? Dari mana Bu informasi itu? Biasa saya tanya sama orang yang bisa, soalnya kan saya curiga, kenapa kok dagang saya begini? Ibu menanyakan ke orang yang lebih bisa lah. Iya. Oke Bu. Tapi saya tidak membalas, dia kalau aja membalas itu aja. Sampai down Sampai down. Iya. Down dari masalah apa Bu? Ekonomi. Ekonomi. Mental juga sama? Sama. Oke. Berarti parah ya Bu ya dia ya Bu ya? Seperti itu orang. Nah Bu, mungkin ada. Itu masalahnya itu kan dia WA, nggak saya bales, mungkin dia kesal, mungkin dia datang ke orang bisa, mungkin gitu. Kan dia WA beberapa kali nggak dibalas. Nggak dibaca sama suami saya, biarin aja nggak usah dibaca. Oke. Gitu. Oke Bu, kita akan melanjutkan ke tahap desquen. Yang mana tahap desquen ini ada 12 titik yang harus kita ketuk, dan ada 9 gamut prosedur. Yang mana ini itu nanti Ibu akan diarahkan oleh saya untuk mengetuk 1, 2, 3, 4, 5. Ibu jangan merem aja, lihat saja nanti instruksi dari saya ya. Nah dari sini Ibu menarik napas panjang lewat hidung, kemudian menghembuskannya lewat mulut. Tidak perlu mengucapkan apapun, cukup niatkan dalam hati untuk ikhlas, melepas semua emosi yang Ibu alami saat ini, mungkin dari rasa tadi tidak nyaman. Terus ada lagi Bu, tidak nyaman? Iya. Trauma ada. Iya. Nah, niatkan untuk menghilangkan rasa trauma tersebut. Terus tidak mengucapkan kalimat apapun, 2 aja gitu. Contoh misalkan 1, tidak nyaman, trauma. Tidak nyaman, trauma. Tidak nyaman, trauma. Tidak nyaman, trauma. Tapi dalam hati, sambil menghembuskan napas misalkan. Seperti itu ya. Sambil dalam hati itu sebutkan tidak nyaman, trauma. Tidak nyaman, trauma. Baik Bu, kita mulai. Titik 1 ada di sini. Kita latihan dulu ya Bu ya. Tarik nafas, buang. Langsung kedua, tarik nafas, buang. Niatkan dalam hati. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi. Terus ke sini. Ini ketukannya pakai 2 jari. Bisa, 2 jari. Bisa 1 lagi ya Bu ya. Ya, sini 6, terus 7 sebelah sini. 8 di jempol. Nantinya 8, 7, 9, 10. Ini dilewat 11, 12. Nah, seperti itu ya Bu ya. Paham? Oke Bu. Kita lakukan 1 di sini Bu. Tarik nafas, buang. Sambil sebutkan niat yang tadi. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas,
buang, tarik nafas lagi, buang, tarik nafas. Tarik nafas yang kencang, Bu. Sudah. Sekarang Ibu tarik nafas. Niatkan untuk melegakan. Sekali lagi, Bu. Tarik nafas lagi. Sudah nyaman? Sudah. Oke. Sudah nyaman. Sekarang, Bu, Ibu tinggal berdiri saja ya. Berdiri, kita berdiri, Bu. Nanti Ibu bisa ikuti instruksi dari saya. Ya. Nanti itu Ibu di sini ada 9 instruksi. Yang pertama Ibu tugasnya hanya tutup mata dengan keras, terus nanti melotot dan selanjutnya. Nah, di saat melakukan ini prosedurnya itu posisi kepala Ibu tegak ya. Tidak bergerak sama sekali. Posisinya fokus, tidak bergerak sama sekali. Kita langsung saja ya Bu ya instruksi. Tutup mata dengan keras. Nah, di sini kita sambil melakukan ketukan yang ini Bu. Ya. Nah, di sini sambil diketuk-ketuk. Contoh. Tutup mata dengan keras, buka melotot, lihat ini gitu ya Bu ya. Tidak menggunakan apapun. Iya. Oke Bu, dipersilakan tangannya. Ya. Nah, sambil ketuk-ketuk, tutup mata dengan keras, buka mata melotot, mata melirik ke sudut kanan bawah, sambil ketuk, terus ke kiri samping bawah, sambil ketuk lagi, terus mata putar searah jarum jam sambil ketuk tangannya, terus lagi putar mata searah jarum jam, ketuk sambil ketuk Bu. Terus Ibu matanya memandang lurus ke depan dan bergumam. Bergumam teh misalkan gini Bu. Ibu bergumam lagu Happy Birthday to You ya Bu ya, selama 3 detik. Silakan. Sekarang ucapkan dengan cepat dan keras angka 1 sampai 5 Bu. 1 1 2 3 4 5. Bergumam lagi. Silahkan duduk Bu. Kita melakukan despen lagi seperti yang tadi 12 instruksi ya Bu. Ya. Niatkan di sini Ibu untuk melepaskan semua emosi Ibu. Yang tadi rasa kecewa, tidak nyaman, trauma, silahkan Bu. 1, tarik nafas. 2, tarik nafas lagi. 3, tarik nafas. 4, tarik nafas. 5, tarik nafas. 6, tarik nafas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tarik nafas. Sudah. Oke, Ibu. Setelah Ibu melakukan desquen ini, nilai intensitas yang Ibu rasakan berapa sekarang, Bu, nilainya? Mungkin seperti udah tidak ada beban pikiran itu lagi. Udah beban pikiran itu lagi. Iya. Tapi emosi mungkin masih ada ya Bu masih ya? Ada. Berapa Bu itu? Di angka berapa? Mungkin di 1. Di 1. Oke. Nah Bu, ada lagi yang Ibu mau sampaikan kepada saya di sesi ini? Sudah itu aja. Sudah itu aja. Ya. Baik Ibu, cukupkan sekian saja untuk sesi pertama. Ya. Kita akan lanjut lagi di sesi kedua dan selanjutnya. Ya. Nanti sama saya akan di kontak lagi Ibunya Ibu ya. Ya. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.